Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali rekan-rekan pada kesempatan yang berbahagia ini ya, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh penuh berkah. Saya ya melalui satu website saya forensor.com ingin berbagi ya. Jadi saya beri program di forensor.com ini sebagai program Ramadan berbagi. Pada kesempatan atau program Ramadan berbagi yang pertama ini saya ingin berbagi mengenai satu topik yang saya rasa cukup menarik bagi kita, yang kemudian nanti bisa kita belajar lebih lanjut lagi mengenai banyak hal. Semoga dari sini bisa memberikan satu pemahaman sekaligus semangat buat kita untuk belajar lebih lebih giat lagi terkait dengan forensik digital. Nah, temanya adalah Forensic of Windows Recycle Bin. Jadi mungkin sekilas ya sebelum kita masuk ke materi, bahwasanya pada kesempatan yang lain mungkin saya sudah berbagi tentang digital forensik, tentang kenapa kita memerlukan digital forensik, kemudian apa itu digital forensik, kemudian cabangnya seperti apa saja, prosesnya seperti apa saja. Kemudian banyak hal yang sudah di cover di terkait dengan forensik digital ini, termasuk tools dan juga teknik yang diperlukan dalam rangka kita melakukan kegiatan forensik digital. Mungkin dalam kesempatan yang lain juga akan coba saya jelaskan kembali ya lebih detail mengenai beberapa sub pokok bahasan yang tadi saya sampaikan. Nah, terkait dengan forensik pada recycle bin yang ada di Windows ini, menurut saya menjadi satu tema yang menarik ya, karena mungkin entah ini terjadi itu kan pada satu kasus kejahatan cybercrime, cyber related crime ya, atau kemarin saya mendefinisikan ada cyber focus crime atau cyber computer assisted crime. Tapi juga untuk kehidupan kita atau mungkin aktivitas sehari-hari kita juga sering mengalami kita perlu melakukan proses hapus file di dalam komputer Windows kita. Jadi kita mungkin perlu menghapus, atau mungkin teman-teman yang juga terkait dengan satu penugasan atau satu aktivitas perlu melakukan identifikasi atau bahkan recovery terhadap data-data yang dihapus khususnya di komputer Windows, maka bahasan topik ya Ramadan berbagi yang pertama ini mungkin cukup berguna ya, cukup bermanfaat buat rekan-rekan. Nah, apa saja yang ingin saya sampaikan di dalam di dalam materi atau sesi berbagi Ramadan ini? Yang pertama adalah overview yang ingin saya sampaikan, bagaimana sih kita menghapus suatu file di dalam komputer Windows. Nah, ini mungkin kita sudah tahu ya secara sederhana beberapa cara yang kita gunakan untuk melakukan penghapusan file di dalam Windows. Ada dua istilah yang mungkin perlu saya sampaikan ke rekan-rekan. Yang pertama adalah send file to recycle bin. Jadi kita istilahnya itu memindahkan file ke dalam folder recycle bin yang ada di dalam komputer Windows kita. Kemudian yang kedua adalah delete a file from file system. Ini artinya bahwasanya kita melakukan penghapusan ya file yang ada di komputer Windows, namun dia keluar, atau artian berarti dia sudah tidak berada di dalam file system yang ada di komputer kita. Jadi kalau kita melihat yang pertama ya dan yang kedua, send file to recycle bin sama delete file from file system, maka setidaknya kita bisa tahu bahwasanya send file to recycle bin berarti kita menghapus data yang dimana data yang kita hapus itu masih ada di dalam file system. Artinya kalau ada di dalam file system berarti kita punya kesempatan ya untuk melakukan recovery.
ya, atau yang saya maksud di bawah ini adalah sebagai file system recovery. Ya, sebagai file system recovery atau melakukan restore. Kemudian yang kedua adalah delete file from file system, berarti kita melakukan penghapusan ya file-file yang ada di dalam komputer kita, sehingga file-file tersebut itu tidak berada lagi di dalam file system kita. Artinya berarti dia tidak berada lagi di dalam area-area tempat penyimpanan file-file di dalam komputer kita, itu kan. Artinya kita perlu mencari lagi itu kan mencari file tadi itu di tempat yang lain. Dalam hal ini adalah nanti kita akan mengenal apa itu unallocated space. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah data carving. Nanti kita akan coba singgung lebih jauh lagi. Yang ketiga adalah kita melakukan forensik terhadap recycle bin. Tentunya kita harus tahu juga tentang lokasi recycle bin, kemudian struktur foldernya seperti apa. Kemudian juga nanti konten dari folder Windows Recycle Bin seperti apa. Nah, kita nanti akan mengenal istilahnya $i file ya, file $i, nanti ada juga file $r. Kita masuk yang pertama ya. Jadi cara atau cara kita melakukan penghapusan suatu file di dalam Windows ya. Setidaknya di sini saya merinci atau membagi menjadi 6 cara yang bisa kita lakukan, yang mungkin teman-teman atau saya mungkin beberapa menggunakan cara ini itu kan, mungkin sering menggunakan hanya tekan tombol delete itu kan, atau kemudian kita drag ke recycle bin dan sebagainya. Kita akan sedikit singgung satu persatu. Yang pertama adalah drag and drop file into recycle bin. Ini artinya bahwasanya berarti kita melakukan penghapusan suatu file dengan cara ya drag file tersebut kemudian kita drop di dalam folder recycle bin yang biasanya ada di dalam desktop ya. Dan desktop paling kiri ya, sebelah atas biasanya umumnya itu kan di situ terletak recycle bin. Kita bisa langsung drag and drop file ke dalam directory recycle bin itu. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan memilih file ya, select file, kemudian kita pilih tombol delete di dalam keyboard kita. Jadi kita pilih mana file atau folder yang mau kita hapus. Habis itu kemudian kita klik tombol delete. Itu juga merupakan cara kita melakukan penghapusan file di dalam Windows. Yang ketiga adalah kita select atau pilih file, kemudian kita klik kanan. Ya, habis itu kita pilih delete option. Jadi yang sering kita kita klik kanan ya, sering kita mungkin memilih file, habis itu kita terbiasa dengan klik kanan, entah itu untuk copy, move itu kan, paste, cut. Nah, di sini kita pilih delete option untuk melakukan penghapusan. Kemudian ada juga ini yang keempat adalah kita memilih file, kemudian kita memilih ya atau menekan tombol shift di dalam keyboard kita. Habis itu kita bersamaan kita juga tekan tombol delete. Jadi shift del. Nah, ini yang mungkin teman-teman sering mendengar kita melakukan delete secara permanen. Nanti akan kita lihat. Kemudian selanjutnya ada juga kita select file, kemudian kita klik kanan, kemudian kita tekan bersamaan tombol shift dan juga delete. Ini juga akan melakukan penghapusan. Dan yang terakhir adalah cara kita melakukan penghapusan di dalam komputer Windows ya. Itu adalah kita melakukan dengan command line. Jadi kita buka itu kan cmd kita, kemudian command line CLI kita, kemudian habis itu kita pilih kita masuk ke directory di mana tempat file yang mau dihapus. Habis itu kita bisa menggunakan command line del kemudian spasi file yang mau kita hapus. Nah, kesemua dari 6 cara ini pada prinsipnya adalah kita melakukan penghapusan suatu file di dalam komputer Windows. Nah, kemudian dari 6 tadi saya membagi 2 ya. Pada overview di depan saya sudah menyampaikan ada 2 jenis nih bagaimana kita melakukan penghapusan. Yang pertama adalah send to recycle bin. Jadi kalau kita memilih untuk
drag dan juga drop ke recycle bin, kemudian kita pilih tekan tombol delete, kemudian juga kita pilih klik kanan, kemudian opsi delete kita pilih ya, maka ke semua cara ini akan memindahkan file yang kita pilih tadi ya ke dalam recycle bin. Jadi recycle bin itu adalah sebuah directory di dalam Windows kita. Jadi kita bisa bilang dia adalah hidden folder ya. Jadi directory folder ya yang ada di dalam komputer Windows kita. Kemudian satu lagi adalah delete file from file system. Artinya bahwasanya ketika kita memilih cara mendelete dengan cara shift delete atau juga delete menggunakan command line, atau tadi satu lagi adalah klik kanan ya, kemudian kita pilih shift delete juga, maka hasilnya file tadi itu akan akan tidak berada lagi di dalam file system yang kita pakai di dalam komputer. Artinya berarti dia berada di area di luar dari file system yang kita gunakan untuk menulis, membaca, dan lain sebagainya. Nah, mungkin shift delete ini yang sering kita dengar sebagai cara untuk melakukan penghapusan secara permanen. Namun apakah benar-benar data yang dihapus dengan cara ini itu tidak bisa kita recover? Kita akan lihat kembali. Nah, menyambung tadi ya definisi tentang cara kita melakukan recovery, maka saya bisa sampaikan dulu di awal bahwasanya cara kita menghapus data ya ke dalam recycle bin kita sebut, atau saya sebut sebagai file system recovery. Jadi kita melakukan recovery yang yang mempertimbangkan ya, atau kemudian yang mendasarkan pada file system yang ada di dalam komputer itu. Kemudian yang kedua adalah delete file from the file system. Artinya kita melakukan recovery dengan cara data carving ya. Data carving berarti kita melakukan recovery tanpa kita memperdulikan file system dari komputer itu. Artinya memang kita kalau recovery file system berarti kita masih file-file yang sudah dihapus masih berada di dalam file system, kemudian strukturnya masih ada itu kan. Contohnya misalkan di dalam file system NTFS, maka masih ada objeknya di situ itu kan, masih ada informasinya, kontennya juga masih ada. Nah, sedangkan kalau kita melakukan delete file from file system atau data carving, berarti kita sudah tidak memperdulikan dia file systemnya NTFS, kemudian atau FAT, atau juga extended, atau juga HFS dan lain sebagainya. Tetapi nanti kita akan melakukan proses carving atau recovery dari header atau foot atau dari file signature dari file itu sendiri. Nanti ada metodenya secara manual yang dalam biasanya dalam pekerjaan kita dibantu dengan tools untuk melakukan recovery. Nah, file recycling atau file-file tadi yang yang dipindah ke dalam recycle bin ini sebenarnya kalau saya bisa ringkas, dia tidak secara permanen di delete. Artinya sebenarnya file yang kita hapus ya, atau saya sebut sebagai send to recycle bin, sebenarnya filenya masih ada. Dia hanya di rename dan dipindahkan ke sebuah folder yang tersembunyi, atau yang tadi saya sebut sebagai recycle bin. Nah, nanti kita bisa lihat seperti apa strukturnya. Kemudian yang ketiga, tentunya file-file yang sudah dihapus ini bisa di-restore kembali ke dalam ke dalam nama itu kan, atau lokasi originalnya, lokasi dan nama aslinya dia. Jadi kita bisa restore kembali. Jadi misalkan dia ada di dokumen, sebelumnya dihapus dari dokumen, di download, ketika kita restore, maka dia akan balik lagi itu kan di folder tempat sebelumnya dia dihapus. Nah, bagaimana kita melakukan forensik pada recycle bin? Ya, yang pertama tentunya di sini tadi ya, bahwasanya file itu dipindahkan ke dalam folder yang tersembunyi atau recycle bin ini itu kan, dengan perintah kita itu kan, secara eksplisit kita melakukan proses-proses tadi delete itu kan, kemudian
kita drag and drop ke dalam recycle bin. Jadi memang ada keinginan itu kan, ada memang maksud dari si user ini untuk melakukan proses penghapusan. Nah di sini jadi seperti itu ya. Jadi keberadaan yang kedua adalah keberadaan dari file folder, dan ini biasanya ya tadi yang saya sampaikan menunjukkan, mengindikasikan tentang kesengajaan, itu kan kesengajaan user tadi terkait dengan penghapusan file atau folder ya. Kemudian juga maksud dia melakukan penghapusan di dalam penghapusan file tadi. Jadi secara prinsipnya adalah kita melakukan forensik terhadap recycle bin ini adalah bagaimana kita bisa melakukan recovery ya, kemudian juga mengetahui nama, lokasi, kemudian juga termasuk hal-hal lainnya ya, metadata itu kan termasuk juga. Dari situ nanti kita bisa rekonstruksi itu kan satu kejadian dari file yang sudah dihapus sama si user ini. Nah, yang pertama adalah tentang struktur dari folder recycle bin ini. Jadi setiap drive ya, setiap logical drive memiliki folder recycle bin tadi ya, untuk setiap file yang dihapus ya dari drive itu. Jadi misalkan di dalam komputer komputer Windows saya ada C, ada drive C, ada drive D, ada drive E, maka setiap dari drive ini memiliki folder recycle bin yang tersembunyi. Artinya kalau kita tidak show dari hidden folder ini ya, tentunya kita nggak bisa lihat di mana posisi recycle bin. Jadi kita harus pilih nanti centang untuk kalau kita ingin lihat ya, centang untuk pilihan show hidden folder. Kemudian yang kedua adalah struktur dari folder recycle bin ini tentunya berbeda antara antara file system yang ada di FAT dan juga antara drive ya dengan file system FAT dan juga drive dengan file system NTFS. Jadi berbeda. Nanti kita akan coba lihat. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan melihat untuk file system NTFS karena tentunya dipakai oleh komputer Windows. Nah, kalau kita lihat struktur dari recycle bin pada drive ya atau pada logical drive NTFS, kita bisa lihat di sini ada ada drive, misalkan di sini saya ada drive C, habis itu ada folder recycle bin. Di dalam folder recycle bin di sini ada SID ya, security identifier. Ini adalah user account apa saja itu kan yang ada di dalam komputer itu ya. Kemudian di bawahnya tentunya file-file yang dilakukan penghapusan. Jadi kita bisa tahu file-file yang berada di bawah SID ini dia dihapus oleh user atau account user dari ini. Jadi kita bisa tahu nanti yang tadi saya maksud, seandainya misalkan di komputer ini ada beberapa user ya, ada beberapa account, kemudian komputer ini biasa dipakai oleh beberapa pihak ya, oleh si A, si B, si C, si D itu kan, maka dengan kita bisa melakukan forensik terhadap recycle bin, kita bisa menemukan file-file yang dihapus, maka kita juga bisa mengetahui siapa sebenarnya yang sudah menghapus file itu ya, diketahui dari SID ini. Nanti kita akan coba perlihatkan atau saya akan praktekkan. Nah, SID name folder, jadi di dalam di dalam folder SID ini ya, di dalam di dalam folder ini itu akan ada banyak sekali ya, file-file yang sudah dihapus. Maksudnya file-file dari file yang sudah dihapus dari komputer kita itu kan. Nah, secara umum ya, bentuknya di sini akan ada dua ya. Jadi dia di sini ada $i ya, $i dan juga $r. Jadi setiap file yang ada di dalam folder SID ya, di situ akan terdiri terdiri dari dua file ya. Jadi gini, satu file yang dihapus di dalam komputer Windows kita ini akan menjadi dua file di dalam folder recycle bin. Yang pertama adalah $i ya,
Yang kedua adalah $R. Jadi seperti ini. $I ini nanti akan menunjukkan identitas ya dari file yang dihapus, sedangkan $R sendiri menunjukkan dari file itu sendiri. Jadi kalau dia adalah file gambar ya berarti dia adalah file gambar. Kalau dia adalah file file MP3 berarti dia adalah file MP3 bisa dibuka dan dan seterusnya. Kemudian tadi saya lanjutkan kembali untuk $E-files ya. $E-files ini dia memiliki size yang tetap ya sebesar 544 bytes. Kemudian setiap dari $I ini file $I ini akan berisi informasi mengenai file $L yang yang berkaitan tadi gitu kan. Jadi dia akan memberikan informasi mengenai size ya, kemudian juga waktu dan di sini tanggal dan waktu file asli, file originalnya itu dihapus. Yang kedua juga kita bisa mengetahui ya dari $I ini adalah nama dan lokasi atau path dari file yang sebenarnya. Nah, sebagai contoh misalkan $I ya di sini salah satu file yang ditemukan di dalam folder recycle bin yaitu $I YB6LR4TXT. Jadi penamaan dari file ini ditentukan oleh oleh file system Windows tadi. Nah, kalau kita melihat ya tampilan hexdump ya, tampilan raw datanya ya. Maka di sini saya bagi menjadi 3 ya $I tadi. Yang pertama adalah tadi yang saya sebut menyatakan size. Jadi di sini ada teman-teman ya yang saya yang saya kotakin warna merah gitu kan menunjukkan size dari file file originalnya atau dalam hal ini adalah file $R yang yang memiliki nama yang sama itu kan dengan $I ini. Dan ditentukan dalam bytes. Nanti akan kita lihat ya. Jadi di sini ada ada berapa? 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya ada 16 kali 4 ya. Totalnya ada 64 bit ya, ada 64 bit. Di sebelah kiri juga sama ya. Jadi 64 bit di sini nanti akan kita mengetahui size-nya. Kemudian juga yang di kotak warna biru juga sama. Di sini nanti akan kita akan mengetahui tanggal ya. Tanggal dan waktu kapan file tersebut, file aslinya itu dihapus ya. Di sini juga sama ya, nanti 64 bits. Kemudian sisanya ya, sisanya di sini yang warna hijau ya sampai dengan ke bawah nanti akan menunjukkan nama dan lokasi asli dari file $R ini ya dalam bentuk Unicode. Jadi kita bisa tahu, nanti juga bisa dilihat di sebelah kanan ya dalam bentuk string nama file sebenarnya dari $R ini ya. Oke, rekan-rekan, kita akan mencoba melakukan exercise ya di sini. Nanti teman-teman juga bisa cek ya di di website forenso.com/Ramadan 1. Nanti di situ teman-teman bisa lihat video untuk lebih lengkapnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu komputer sistem ya, di mana ada satu drive E ini yang saya sudah set berbentuk file system atau memiliki file system NTFS. Kemudian saya sudah juga siapkan ya saya sudah buat beberapa folder ya, mulai dari folder A, B, C, D, E dan F. Kemudian juga ada folder download from internet, ada juga folder musik ya. Kemudian juga ada beberapa file yang ada di dalam root NTFS ini. Nanti dari folder A, B, C, D, E, F ini nanti saya akan mencoba melakukan proses penghapusan ya menggunakan 6 cara tadi. Jadi tadi mulai dari drag and drop, kemudian nanti mulai dilanjutkan dengan delete option, kemudian juga dilanjutkan dengan
klik kanan del, kemudian juga shift del sampai dengan command line. Nanti kita akan tahu apa yang terjadi itu kan dengan dengan file itu dan bagaimana kita melakukan forensiknya. Nah, untuk drag and drop ini saya sudah melakukan penghapusan ya. Yang pertama adalah terhadap file download ya from internet di sini. Download from internet. Jadi saya sudah melakukan hapus ya beberapa file. Di folder A juga saya melakukan penghapusan, di folder NTFS ya ini juga saya melakukan penghapusan. Nanti saya hanya akan melakukan analisa satu saja untuk mengetahui apa yang terjadi ketika kita melakukan drag and drop dan proses forensiknya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di komputer Windows yang sudah saya set sedemikian rupa dan juga sudah melakukan penghapusan beberapa file ya sebagaimana beberapa cara yang tadi saya sudah praktekkan, yang saya sudah sebutkan di atas. Nah, yang pertama adalah untuk drag and drop file ke dalam recycle bin ini. Jadi saya akan mencoba melihat ya apa yang terjadi ketika kita melakukan penghapusan dengan cara drag and drop dan bagaimana posisi dari file-file yang dihapus ini. Nanti saya akan coba lakukan analisa terhadap file Kartonyono, apakah file musik ya, file MP3. Apakah ini masih ada dan kemudian apakah masih bisa dibuka. Oke, saya akan coba teman-teman di sini ya buka. Ada beberapa tools yang tentunya kita bisa pakai ya sama teman-teman. Di sini saya akan mencoba menggunakan tools yang sederhana ya. Di sini nanti kita bisa menggunakan tools yang lainnya. Di sini saya akan lihat dengan menggunakan FTK Imager. Nanti pada kesempatan yang lain mungkin kita bisa lihat dengan tools lain ya, tools gratis maupun tools open source ya, maupun juga tools berbayar. Kita akan coba cek. Tapi untuk melakukan proses kita menganalisis secara manual ya, untuk mengetahui apa yang terjadi ketika kita melakukan penghapusan, sepertinya dengan menggunakan FTK Imager ya, portable ini kita bisa lakukan. Oke, kemudian saya lakukan attachment ya. Saya attach dari drive yang tadi saya bilang sudah dilakukan penghapusan. Jadi di sini ada di drive E ya. Drive E ini tadi ada beberapa file di dalam folder ya. Sini sudah nggak ada. Termasuk juga di dalam root NTFS ini sudah ada file, tapi saya sudah lakukan penghapusan. Sekarang kita akan coba lihat ya. Kita akan lihat isi dari folder atau directory recycle bin. Jadi kalau kita menggunakan FTK Imager, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 ya, setidaknya ada 3 directory ya yang ditunjukkan oleh FTK Imager. Yang pertama adalah root, yang kedua adalah unallocated space, yang ketiga adalah orphan. Nah, file system ya, file-file yang ada di dalam komputer kita itu kan yang yang masih diatur oleh file system NTFS ini posisinya ada di dalam root ya. Tadi di dalam folder A saya sudah melakukan penghapusan dan kita akan coba cek ya. Bagaimana, apakah ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, apakah data yang dihapus ya itu ada di dalam folder recycle bin, kemudian ada di dalam SID ini ya. Khususnya tadi ya cara kita melakukan proses penghapusan dengan menggunakan cara drag and drop file ke dalam recycle bin. Kita akan cek. Jadi di sini ada recycle bin, kemudian di sini ada $S yang seperti tadi saya sampaikan. Kemudian kita lihat. Nah, disinilah tempatnya tadi ya. Disinilah tempatnya file-file yang kita lakukan penghapusan dengan 3 cara tadi, atau yang saya sebut sebagai send to recycle bin. Yang pertama adalah drag and drop ya, file to recycle bin. Yang kedua adalah kita melakukan pilih file, kemudian kita lakukan delete pada keyboard kita. Yang ketiga adalah kita pilih file, kemudian kita klik kanan dan pilih delete option. Maka ya ketiga cara tadi ketika kita lakukan penghapusan suatu file akan lari ke dalam directory atau dalam folder recycle bin ini. Jadi ini ada di dalam
SID berapa ini? SID 1001 ya, ada di sini. Kita coba cek ya. Tadi yang saya sudah sampaikan di atas bahwasanya ada ada dua file yang nanti akan terbentuk ketika suatu file itu dihapus. Ada $i dan $r ya. $i ini menyatakan tadi informasinya ya, informasi tentang tentang file dari $r yang yang berkaitan ya, atau saya sebut $r ini sebenarnya file asli atau file sesungguhnya dari file yang kita hapus ya. Kita akan cek ya. Coba di sini kita cek ke sebelah kanan teman-teman ya. Kita bisa lihat dalam bentuk hex ya teman-teman. Kemudian nah ini jadi saya di sini ingin melihat cara ngecek kita ya, untuk mengetahui karena kita tadi sudah tahu bahwasanya $i ini berisi tentang salah satunya adalah tentang nama ya, tentang nama dari file yang sebenarnya, maka kita bisa lihat sebelah kanan ya. Sebelah kanan tadi saya ingin mencari teman-teman, saya ingin mencari posisi dari posisi dari file mp3 yang berjudul y2med.com Kartonyono. Nah, ini ada di sini. Ya. y2med.com Kartonyono. Berarti $i ini yang tadi saya sebut sebagai sebagai file yang berisi informasi tentang file mp3 ya, berjudul y2med Kartonyono ini yang dihapus. Nah, kemudian di mana file aslinya? Ya, teman-teman tinggal ikuti aja ya. Jadi $i AML, teman-teman carilah $r AML MP4. Jadi kalau saya lihat nih ada di sini. Jadi kalau saya sekilas ya bisa sampaikan ini adalah informasi mengenai $r ya. Informasi apa saja yang ada di sini ya? Yang pertama adalah teman-teman di sini ya, 64 bit pertama di sini menunjukkan size ya, size dari file $r ini. Tadi saya ingin menunjukkan bahwasanya $i ini dia kapasitasnya ya, ukurannya di sini adalah selalu 544 bytes ya. Seperti yang saya sampaikan ya, di sini $i itu berisi 544 bytes ya. Jadi ini sama teman-teman. Kalau teman-teman lihat di atas ini juga sama ya. Ke bawah 544 ya. MP3 juga sama karena dia berisi memang hanya berisi informasi tentang $r dari dari file asli yang dihapusnya. Jadi berisi itu aja. Makanya bentuknya tetap. Saya balik lagi ke $i ya, $i MP3 ini ya. Di sini 544, kemudian ada ada MAC-nya ya, modified access creation date-nya di sini teman-teman bisa tahu. Nah, saya coba fokus tadi ya, informasi apa saja yang diberikan oleh $i ini ya. Yang pertama adalah informasi mengenai size. Berapa sih size dari kapasitas dari ukuran sebenarnya dari file yang dihapus ini ya. Jadi kalau kita baca di sini kan berarti nama filenya itu adalah y2med.com ya, Kartonyono sampai seterusnya sampai mp4. Nah, kebetulan saya download dari dari website y2med ini. Jadi di sini berarti berapa ukuran sebenarnya. Nah, untuk menghitung atau untuk mengkonversi ya, ukuran dari bentuk hexa ini ya, sebenarnya kita bisa lakukan secara manual. Mungkin nanti di kesempatan yang lain ya, teman-teman bisa lihat di website forensor.com ada satu sesi nanti yang saya coba bagaimana kita bisa melakukan convert ya, dari binary system ke hexa ke binary, hexa ke desimal. Nanti akan coba dijelaskan di situ. Tapi teman-teman bisa ya secara gampang ya untuk melakukan proses convert dari 64 bit ini ya, 64 bit ini ya, ke mana ya, kita copy hex, kemudian teman-teman bisa lakukan karena ini waktu teman-teman bisa
copy ke sini ya. Teman-teman bisa buka website ya SCADA Core ini. Kemudian teman-teman bisa analyze data. Jadi kita mau mencari berapa ukurannya. Jadi di sini adalah mengkonversi dari hex ya, hexadecimal ke dalam bentuk value little endian desimalnya berapa. Nah, jadi karena di sini ada di sini ada ini kan berarti kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini kita bisa ngomong 16 ya, teman-teman 16. Berarti kalau kemudian ada lagi di sini ya, berarti di sini kita ngomong 32. Jadi 16, 32, di sini 64. Berarti kita lihatnya adalah little endian yang 32. Jadi little endian yang 32. Nah, ini kapasitasnya berarti sekitar 11 mega. Betul ya, 11 mega. Ya, 11 mega. Jadi ini adalah kapasitas dari file $R. Nah, jadi kita cek teman-teman, apakah benar kapasitasnya. Teman-teman bisa ke sini ya, $R AM. Teman-teman bisa cek. Nah, betul ya. Ada 11.729, jadi 11 mega. 11 juta bytes. Oke ya, itu yang pertama. Jadi sesuai teman-teman, jadi $I menyatakan size dari file aslinya ya, atau dalam ini jadi dari $R ini. Kemudian yang kedua adalah di sini menyatakan tanggal dan waktu kapan suatu file ini ya, file aslinya itu dilakukan penghapusan atau di recycle. Nah, kita bisa convert ini menggunakan aplikasi decode ya. Jadi saya sudah ada di sini, udah siapan decode ya, teman-teman. Jadi bisa tahu di sini kapan sih itu kan file aslinya itu dihapus. Nah, jadi biar saya klik ya. Hex, kemudian coba saya copy paste di sini decode. Nah, ini. Jadi dihapusnya adalah hari ini ya, hari Sabtu tanggal 25 April. Jadi kita bisa tahu kalau teman-teman sama ya, kalau teman-teman menangani kasus ya, atau teman-teman diminta untuk menginvestigasi terkait dengan suatu data yang dihapus, teman-teman bisa lakukan konversi seperti ini untuk mengetahui sebenarnya kapan sih dia bohong nggak, bahwasanya tidak menghapus atau menghapus ini sudah lama. Itu kan teman-teman bisa tahu dari dari 64 bit dari offset 10 ini. Ya, kemudian selanjutnya adalah nama file. Nah, nama file itu adalah setelah jadi sisa dari ini 64 bit 64 bit 64 bit. Jadi kali 3 berapa? Nah, sisanya di sini adalah nama filenya. Sampai kemudian kita ketemu hexa 00 ya, 00 di sini. Kita bisa copy hexanya, teman-teman. Kemudian kita bisa kopikan di sini. Ya. Apa nama filenya? Nama filenya adalah nama filenya adalah download ya. Nama filenya adalah y2med.com Kartonyono Medoljanzi Deni Caknan. Nah, dia ada di mana itu kan, lokasinya itu ada di folder download from internet. Jadi kalau saya cek di sini teman-teman, dia ada di ya. Kemudian ada di sini. Ya, jadi teman-teman nanti bisa tahu bahwasanya sebelumnya ya di dalam folder download from internet ini ya ada satu file MP4 ya yang memiliki nama file ini itu kan yang dilakukan penghapusan pada tanggal berapa, oleh siapa termasuknya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sebelah kanan juga sama-sama teman-teman bisa tahu dari sebelah ini. Ya. Jadi teman-teman 3 hal itu ya minimal yang kita bisa tahu dari $I. Dari situ kemudian karena teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa melakukan ekspor ya. Saya coba cek ekspor. Saya coba taruh di di server saya di sini. Kemudian apakah bisa dibuka ya. Nah, ini adalah $R yang tadi
apa namanya yang kita sudah ekspor. Cukup lemot ya virtual apa namanya mesinnya. Oke, sambil menunggu, kemudian yang ke selanjutnya teman-teman. Jadi jadi ini sudah apa namanya sudah bisa kita selesaikan. Kalau saya ringkas ya sudah ada di dalam apa namanya bahan kok tidak kuat RAM-nya. Nanti kita bisa coba. Nanti kita coba kalau Chrome-nya sudah ditutup. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Di sini menunjukkan size ya, size-nya berapa ya, kemudian yang warna merah, kemudian yang warna biru menunjukkan kapan waktu file ini dihapus, dan selanjutnya adalah sisanya warna hijau ini menunjukkan nama dan juga lokasi dari file yang dihapus ya. Jadi kita bisa tahu. Kemudian di sini kita bisa lihat tadi ya file $R yang berkaitannya ya. Kita bisa tahu size-nya ternyata sama ya, sesuai dengan yang sudah di apa namanya infokan oleh $I ya dari nama file yang sama ini. Kemudian juga original name, location-nya kita bisa tahu, kemudian kapan dihapusnya. Kemudian dihapus oleh siapanya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Ini adalah apa namanya SID ya. SID-nya dari mana itu kan? Dari sebelah sini nih ya. SID-nya kalau kita cari atau buka dari komputer itu ya, kita coba menggunakan apa namanya command line wmix ini. Wmix user account get name IC. Kita bisa tahu kalau 101 adalah user Forensor. Jadi kita bisa merekonstruksi ini bahwasanya user Forensor ya pada tanggal sekian ya, pada tanggal 25 April melakukan penghapusan file berupa MP3 yang berada di dalam folder download from internet. Oke ya, teman-teman. Jadi terbukti di sini bahwasanya drag and drop di sini maka filenya akan berada di dalam apa namanya directory recycle bin. Selanjutnya adalah select file, press delete key. Jadi di sini teman-teman akan mencoba mencari di mana letak dari file select file di sini. Jadi sama juga ya. Jadi kalau tadi yang sudah saya sampaikan sebenarnya cara yang kedua ini juga hasilnya sama ya teman-teman. Coba kita akan cari select file press delete key. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia berupa apa namanya file txt. Nah ini belum ini select file press delete key. Nah ini ya jadi ini ya filenya, kemudian file aslinya berarti $RY. Nah ini file aslinya, isinya seperti ini ya. Ini adalah informasinya, file yang berupa file identifiernya. Jadi memiliki informasi mengenai tadi ya, size-nya nanti berapa, kapan dihapusnya ya, namanya apa. Oke ya. Di sini saya sudah melakukan analisis ya, kemudian sudah ketemu di sini teman-teman ya $I, kemudian ya namanya size-nya berapa, size-nya adalah 422 ya, 422. Jadi apakah sama dengan $Y ini ya size-nya? Kita bisa lihat 422 sama teman-teman. Kemudian kapan dihapusnya tanggal 25, kemudian nama filenya adalah ini ya, select file, dia ada di dalam folder B. Kemudian yang ketiga juga sama di sini ya. Di sini adalah gambar ya. Sorry ya. Oh, ini tadi ya penjelasan. Ini adalah file aslinya ya, teman-teman juga bisa tahu merekonstruksi bahwasanya user Forensor sudah melakukan penghapusan file select file txt dengan nama file select file press delete key yang berada di dalam folder B pada waktu kapan ya. Kemudian di sini yang ketiga itu kan yang kemudian dia memiliki artisan to recycle bin adalah ketika kita select file, kemudian klik kanan kita pilih delete option. Nah, contohnya di sini adalah apa namanya kita di sini misalkan saya pengen tahu ini ya file JPEG Big Monkey. Ya, kita lihat file JPEG Big Monkey.
File JPEG PicMonkey teman-teman bisa lihat dari sini ya, file JPEG PicMonkey, ini sudah $R, Big Elephant, kemudian Small Elephant, Big Lion, kemudian di sini ada, Big Monkey 07 Big Monkey. Nah, ketemu di sini. Ya, ini nama file size-nya teman-teman bisa lihat, bisa menggunakan cara tadi ya di awal. Ini teman-teman bisa convert ya. Kemudian ini juga sama ya, teman-teman bisa decode. Kemudian ini nama filenya. Ya, kemudian file aslinya dari mana? Itu kan $RTG. Ini adalah file aslinya. Ya. Nah, kita bisa, apakah benar ya gambarnya adalah gambar monkey? Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ini tadi ya, analisis terkait dengan gambar tadi yang sudah kita hapus ya dengan menggunakan klik kanan del. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah tadi beberapa pilihan yang kita kenal sebagai delete from file system. Jadi dia tidak ada di dalam recycle bin, tapi dia berada di area atau space lain yang saya sebut sebagai unallocated space, atau area-area yang belum digunakan atau yang sudah digunakan namun dia berstatus bisa diisi kembali ya, atau bisa ditimpa. Yaitu yang pertama adalah select file, press shift del key ya, shift del ya. Di sini saya contohkan ada folder ada lagu ya, MP4 di sini Mahrzen, kemudian Dolphin, saya lakukan seperti itu. Kemudian kalau teman-teman coba cek ya di sini apakah ada file MP4 Mahrzen, kita cek teman-teman. Di sini MP4 teman-teman bisa lihat ya, MP4 itu cuma ada ini ya, MP4 ya, sama ini file aslinya. Ini adalah file tadi ya, file lagu Kartonyono, berarti tidak ada. Kemudian yang kedua, coba kita cek satu lagi apakah ada Dolphin ya, Big Dolphin atau Small Dolphin. Small Dolphin. Di sini adanya Big Elephant ya, kemudian di sini adanya Small Elephant, kemudian juga di sini adanya monkey, ini juga sama ya, lion, kemudian ini juga monkey ya, kemudian dan tidak ada ya, tidak ada. Kemudian di sini select file, kemudian klik kanan shift del option juga ya, ini juga tidak ada ya. Tadi kita pilih beberapa hewan kambing ini, binatang kambing ini. Kemudian yang terakhir juga sama, kalau kita menggunakan command line yang tadi saya sebutkan juga ternyata tidak ada juga. Di sini ada satu MP3. Lalu pertanyaannya itu kan dia ada di mana? Nah, di sini saya coba berikan ya hasil dari analisisnya. Yang pertama bahwasanya semua file yang dihapus ya, yang dihapus dengan 3 cara tadi itu akan dipindah secara permanen ya keluar dari file system. Jadi dia benar-benar tidak berada lagi di dalam root ya, atau file system yang tadi ada di situ. Kemudian sehingga tidak ditemukan di dalam $recycle bin. Yang kedua adalah ya, area atau space atau cluster dari file-file yang sudah terhapus ini dia di-assign sebagai unallocated space atau unallocated cluster. Ya, sehingga itu kan file-file tadi yang sudah dihapus ya, itu sepanjang area tadi itu belum ditimpa, itu kan belum diisi kembali, maka ya file-file yang sudah dihapus itu masih ada ya, unallocated space. Nanti kita lihat. Kemudian bagaimana cara melakukan recovery dari 3 tipe penghapusan tadi adalah dengan menggunakan data carving. Jadi kita menggunakan menggunakan magic number ya, menggunakan file signature, header dan footer dari file tadi untuk melakukan recovery, mengembalikan file tadi. Oke, kita coba cek teman-teman ya. Jadi sudah tidak ada di sini ya. Tadi udah berarti sudah di luar dari file system, dia berada di mana? Di unallocated space.
Allocated space ini adalah area-area ya di dalam drive ya, logical drive atau di dalam disk yang dia ya di dalam volume yang pertama itu memang belum dipakai ya. Artinya memang benar-benar kosong, atau yang kedua itu memang sudah dipakai namun karena sudah dihapus dari file system ya, sehingga dia diassign posisinya ready untuk diisi kembali. Ya, jadi sepanjang belum ditimba ya file itu masih ada. Di sini kalau kita lihat secara manual teman-teman ya, ternyata ini masih ada nih ya. Yoya, teman-teman tahu Yoya ini adalah magic number ya, FF28 sekian ini adalah magic number untuk file gambar. Coba kita ekspor. Gambar apa ini? Ya. Kita coba cek dulu ya, teman-teman. Ya, kita cek tadi. Nah, ini kan 0441 ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Saya coba tambahkan JPEG ya. Kita lihat birds. Nah, dia adalah burung. Nah, kalau kita lihat ya, burung itu ada di mana itu kan? Burung merupakan file yang dihapus dengan menggunakan command line. Ya. Oke, selanjutnya di sini filenya adalah MP4. Ya, kalau teman-teman lihat di sini adalah MP4, kita juga bisa ekstrak. Kita bisa ekstrak juga, ya. Kalau kita lihat di sini, ya masih belum, sorry. Kemudian kita 39663, kita cek. Oh, nanti aja sekalian ya. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah magic number untuk file MP3. Kita ekspor dulu. Oke, ini masih kosong. Ini sama. Ini adalah file gambar. Teman-teman bisa ekspor. Ya, ini juga gambar. Teman-teman bisa ekspor. Nah, ini file txt. Ya, file txt di sini ya, file txt di sini teman-teman bisa lihat file txt tentang. Di sini ada tulisannya select file, right click, kemudian press shift, kemudian select delete option. Jadi ini salah satu yang dihapus dengan cara di atas. Kemudian kita coba lihat file yang tadi sudah kita hapus ya, teman-teman. Ini masih ada, ini adalah file yang file tadi yang dihapus ya dengan cara biasa. Kemudian ini adalah file apa lagi teman-teman? Ini adalah file MP3 ya, yang kita MP4 yang kita dapatkan dari Maharzen tadi, yang merupakan file yang dihapus dengan cara shift del. Ternyata masih bisa dibuka. Kemudian ini adalah file MP3 yang tadi dihapus dengan cara klik kanan shift del ya. Jadi klik kanan shift del. Kemudian ini adalah file JPEG ya. Ini yang juga yang dihapus dengan cara shift del, masih ada. Jadi ternyata masih bisa kita temukan di dalam unallocated space ini, teman-teman. Oke, jadi rekan-rekan kita bisa tahu bahwasanya file yang dilakukan penghapusan dengan 3 cara terakhir tadi itu kan, yang merupakan kita hapus dari file system, ternyata masih bisa kita recovery dengan cara data carving ya. Tentunya
banyak cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan data carving ya. Kita bisa menggunakan banyak tools di luar ya. Kita juga bisa melakukan carving secara manual. Mungkin pada kesempatan yang lain kita bisa coba praktekkan untuk carving pada dengan menggunakan Linux itu kan, dengan menggunakan secara manual dengan menggunakan tools lain itu kan, atau menggunakan tools yang berbayar atau yang gratis atau yang open source ya. Secara prinsip yang saya sampaikan ini adalah agar teman-teman tahu ya secara knowledge apa yang terjadi ketika suatu file dihapus di dalam dari komputer Windows, dari berbagai cara kita melakukan penghapusan tadi. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, beberapa tools yang tadi saya gunakan teman-teman bisa lihat. Kemudian juga jangan lupa untuk teman-teman follow Facebook Forensor ya, Forensor, agar nanti bisa mendapatkan informasi mengenai sharing saya yang lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.